Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Saudara, kita sudah memasuki pertanyaan yang ke-12 dari perenungan katekismus. Dan seperti biasa saya akan membaca pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban serta ayat Alkitabnya. Apa itu dosa? Dosa adalah setiap pikiran, perbuatan, atau keadaan yang tidak berakar pada iman dan kasih kepada Tuhan. Dosa adalah menolak atau mengabaikan Tuhan di dunia yang Dia ciptakan, memberontak melawan Dia dengan hidup tanpa hormat kepada Dia, dan tidak menjadi atau melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hukum-Nya, yang mengakibatkan kehancuran semua ciptaan termasuk kematian kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Silakan duduk. Saudara, bayangkan kalau ada seseorang yang berkata, aku tidak perlu hidup dengan hukum gravitasi. Aku bisa hidup dengan aturanku sendiri. Lalu dia kemudian melompat dari tebing tinggi yang curam. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka orang itu jelas tidak hanya melanggar perintah yang tertulis, jangan lompat dari tebing, tapi dia juga hidup seolah-olah hukum gravitasi tidak berlaku. Lalu apa akibatnya? Tentu kematian dan kehancuran. Saudara, tahukah bahwa demikian juga ketika kita tidak hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita? Kita melanggar hukum kasih-Nya. Kita menciptakan aturan kita sendiri dan hidup seolah-olah Tuhan tidak berpengaruh atau tidak penting dalam bagian hidup kita. Ini bukan hanya membawa kematian bagi diri kita sendiri, tetapi juga kehancuran bagi dunia ini. Di sisi lain, dosa bukan hanya sekedar melakukan tindakan yang salah, tapi ini berkaitan dengan keadaan hati kita yang selalu memberontak kepada Allah. Sebagai contoh, kalau saudara sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, yang dimana saudara menganggap bahwa prestasi, keuntungan sebanyak-banyaknya itu adalah tujuan utama hidup Anda. Maka pada dasarnya tindakan Anda bekerja keras bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mendapatkan pengakuan atau kenyamanan. Mungkin saudara bilang saya tidak melakukan dosa. Dan mungkin dosa saudara tidak tampak jelas. Tetapi di dalam hati Anda ada sesuatu yang menggantikan Allah dengan sesuatu yang lain. Saudara, dari perenungan ini, kita mendapatkan bahwa dosa ternyata bukan hanya masalah melanggar perintah Allah. Atau masalah moral. Tapi ini masalah hidup dan mati. Surat Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Dan kematian di sini bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian rohani. Kita kehilangan hubungan dengan Allah, sumber kehidupan yang sejati. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa kita bukan hanya melakukan dosa, tapi kita mati di dalam dosa. Kita tanpa harapan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya satu kali Rasul Paulus pernah berseru, aku ini manusia celaka. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, di tengah keputusasaan ini, ada kabar baik untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dinyatakan bahwa Yesus Kristus mati ketika kita masih berdosa. Di atas salib Kristus dihancurkan supaya kita dipulihkan. Dia menanggung hukuman dosa supaya kita dimerdekakan. Dia mengalami kematian supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan melalui kebangkitannya kita menyaksikan bahwa kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan. Sehingga hari ini, sekarang ini kita dimampukan untuk bisa berkata tidak pada dosa dan hidup bagi kemuliaan Allah. Satu kali Timothy Keller pernah mengatakan, Injil adalah bahwa kita lebih berdosa dan cacat daripada yang kita kira. Tapi pada saat yang sama, kita dikasih dan diterima dalam Yesus Kristus lebih daripada yang kita harapkan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita menyadari keberdosaan kita, sesungguhnya semakin kita mampu untuk melihat keindahan salib Kristus. Dan saat ini, saya mengajak kita untuk kembali menyadari betapa besarnya dosa kita. Bukan untuk membuat kita semakin terpuruk, tapi agar supaya kita semakin melihat keindahan anugerah Kristus. Semakin dalam kita memahami keberdosaan kita, semakin besar kita mengagumi karya salibnya. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama dan merenungkan bahwa mungkin di dalam perjalanan iman kita masih bergumul dengan dosa tertentu. Mungkin tidak selalu terlihat di luar. Kita acap kali membungkusnya rapat-rapat sehingga tampak seolah-olah baik. Padahal sebenarnya itu ada di dalam hati kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka ya Tuhan. Mengakui bahwa dalam perjalanan iman kami, seringkali kami masih bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Kami masih sering memilih jalan kami sendiri, mengikuti keinginan kami dan bukan kehendak-Mu. Itulah sebabnya ampuni kami ya Tuhan. Dan kami mau memohon supaya hanya firman-Mu, karya salib-Mu yang terus membentuk pikiran dan hati kami. Kami juga memohon supaya kuasa Injil-Mu yang senantiasa menata ulang hati kami. Supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.